Aku pemerintah nak gelo. Goblok pemerintah nak. Waduh. Rumah komplek saya dibayar Pak, saya nyana mah teh. Saya perak-perak acan. Sok asup tuh di ke kamera lah, kagok. Gimana? Terakhir ayeuna saya dibayar tapi ka ayeuna ge. Tapi cai tapi ka imah ayeuna tuh. Saya dibayar ayeuna ge. Kumaha Pak? Sok. Aturanana. Puaskeun kana sok. Laporkan ke pemerintah. Sok. Pemerintah teh berarti ngaruksak ka rakyat. Ngaruksak. Pemerintah teh sanya nama. Sok we bukakeun Itu benar pemerintah teh dek gedung sakedung teh gini sabulan 2 bulan budahkeun di mana buktina ayeuna Pak? Mantap di urang Pemdana gede ye. Pemdana teh capleng kabeh ge lah. Dicapleng. Tunai teh naon abdi mah? Teu. Abdi bumi teh gaduh. Ayeuna, dek kumaha Pak carana? Jaraknya apa pemerintah tanya ya? Ngajar pemerintah teh deknya ka rakyat Pak. Buktina ayeuna naon atuh? Ai keur hayang pilihan mun hayo dihubung-hubung. Ai keur hayang pilihan mah. Oh, ditangoi bujur ge Pak. Sok bukakeun. Ayeuna buktina. Bukakeun. Puasan jeung kamek sok kana di. Ieu di. Teu nyaah ka rakyat teh Pak. Sok simpuring asupkeun ka kamera lah, kagok abdi mah. Asupkeun bebas abdi mah. Bebas. Ibu Simpuring. Teu acan saperak-perak acan Pak. Ayeuna rencana Bapak balik ngalih ke mana ayeuna? Ngalih ke mana teh ka Dua Artos Pak? Sekarang saya diam aja masih di rumah saudara, belum punya rumah, belum punya tempat. Sedih, hoyong nangis wae Pak. Sedih gara ningali mobil nu arangkat kanggo meser teu aya gitu da Kang artosna sakedih. Ulah aya negosiasi di jero aing teu becak nu kitu ah. Atur nuhun ka kasepuhan sadaya. Terima kasih atas kedatangannya Kang Rohmat beserta jajaran. Ini sebagai bentuk perjuangan dari awal, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan mundur sekalipun ada permasalahan pun karena kan kewajiban kami, Pak. Kewajiban kami memperjuangkan hak bapak-bapak yang sampai ini belum tuntas, saudara-saudara. Kami siap sekarang mau ke IPP, ayo. Tadinya bapak-bapak mau ke sini, mangga. Kalau memang mau ke IPP, ya kita ke sana, nggak apa-apa. Saya siap mengawal saudara sekalian. Karena bentuk kewajiban apa yang disampaikan bapak ibu sekalian ada tertuang kalau tidak 5 tuntutan kalau tidak salah 6 tuntutan ya. 6 tuntutan nanti kita bicarakan bersama. Dan bagaimana mudah-mudahan hak bapak-bapak itu jangan dikebiri, betul nggak? Kami siap bapak ibu sekalian dan tidak akan pernah mundur sedikit pun. Tahu nggak saudara-saudara sekalian? Kalau LO tidak keluar mungkin tidak akan dapatkan apa-apa. 8284, betul nggak? Ini perjuangan saudara, bukan perjuangan saya sendiri. Keluar LO ke Jagung itu perjuangan bapak ibu sekalian. Cuman mewakili saya waktu di Bandung hadir. Alhamdulillah sekarang meskipun memang sampai saat ini yang sudah PH pun belum dibayar, betul nggak? Nah itu salah satu tuntutan, nanti kita bahas bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, Pak Rohmat beserta jajaran. Ayo kami siap untuk mengawal saudara sekalian. Saat ini kami bersama aktivis Jati Gede yang akan menjelaskan kondisi saat ini warga masyarakat jadi seperti apa. Dan mari kita bincang-bincang juga seperti apa perjuangan beliau dalam rangka memperjuangkan nasib warga Waduk Jati Gede yang konon saat ini masih belum mendapatkan kesejahteraan walaupun sudah muncul penggantian atau sudah ada penggantian daripada pemerintah. Akan tetapi barangkali untuk lebih jauh kita gali dari beliau ini. Kebetulan di samping saya ada aktivis daripada Jati Gede ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Saya Pak. Usep dari Medcon TV. Ya. Ingin bertanya kepada Bapak. Perkenalkan saya Mudin. Bapak dengan Bapak siapa yang mau izin? Komarudin. Bapak Komarudin. Asli saya korban Waduk Jati Gede. Saya berjuang terkait permasalahan korban Waduk Jati Gede dari meneruskan generasi saya turun 2007 terkait hak-hak masyarakat yang selama ini belum selesai, Pak. Terutama tanah masih banyak yang belum dibayar,
permasalahan 82, 84, pembayarannya 86 sampai saat ini belum selesai. Terutama hak masyarakat, tanahnya dibayar tapi luasannya masih ada yang belum dibayar. Ini belum tuntas. Terus tanah dan bangunan yang terlewat murni sampai saat ini juga masih banyak yang belum dibayar. Juga kebutuhan proyek Waduk Jati Gede, kenaikan air dari mulai 262.5 tanah elevasi, di situ banyak tanah dan bangunan tanahnya dibayar tapi bangunannya belum dibayar, Pak. Bahkan menurut saya pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan diskriminasi, Pak. Kok model desa Karangpakuan ya tanah dan bangunannya dibayar, terus daerah Cikesi, daerah Tarunajaya, terus desa Cibungur sama tanah dan bangunannya dibayar. Kok kenapa di daerah Cisurat, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, tanahnya dibayar tapi bangunannya enggak, Pak, cuma sampel 9. Jadi sudah melaksanakan diskriminasi. Kata orang Sundang, estos menganak tereken gitu. Bapak sudah berapa jauh Pak perjuangan Bapak untuk memperjuangkan hak warga Jati Gede ini? Bahkan saya pernah aksi dan demo lah ratusan kali, Pak, ya. Tapi belum membuahkan hasil. Bahkan saya pernah jalan kaki, Pak, dari daerah Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Saya punya mandat dari 32 desa terkait permasalahan Jati Gede, ya. Berapa orang? 6 orang saya jalan kaki ke istana waktu itu zaman PSBY. Tapi belum puas karena hak masyarakat sampai saat ini ya belum selesai pembayarannya. Bahkan masyarakat pindah itu tidak diurus, Pak, ekonominya. Janji di pemerintah saat Pak Umis dan kawan-kawan bersama 6 orang ke sana, apa janji pemerintah yang disampaikan kepada warga Jati Gede? Janji pemerintah tidak akan merugikan hak masyarakat. Bahkan jangan ada yang tertinggal satupun jengkal pun juga tanah tersebut, itu harus dibayar. Tapi kenyataannya, artinya warga Jati Gede sekarang menuntut ya pada pemerintah. Menuntut keinginan masyarakat, tuntaskanlah hak masyarakat supaya ya bisa hidup lah di sekitar waduk dan sekitarnya, Pak. Ketika Bapak bersama dengan 6 orang warga Jati Gede yang ingin mengadukan nasibnya ke Jakarta, sebetulnya ketika sampai di Jakarta, Bapak diterima siapa waktu itu, Pak? Pada waktu itu ya saya dibantu ya oleh Laskar Merah Putih dan bahan-bahan tersebut dibawa ke istana karena ada kabar presidennya lagi ke Swedia, Bapak SBY itu. Lanjut saya ke DPR RI. Ya. Alhamdulillah saya disambut oleh Marwara Sirait. Kemudian saya adukan secara lisan maupun tulisan kepada Marwara Sirait terkait proyek Waduk Jati Gede. Kemudian DPR tersebut mengadakan rapat langsung. Alhamdulillah saya jam 9 dipertemukan dengan Menteri Bappenas. Kemudian saya bisa face to face dan permasalahan disampaikan lisan maupun tulisan. Terus saya dipertemukan langsung dengan Menteri Keuangan. Katanya ingin digodok di Menteri Equin. Bapak kan sudah mengadukan nasibnya ya, artinya dengan 6 orang ke Jakarta yang sampai di Jakarta, Pak. Kemudian Bapak juga sampai dengan ke Istana Negara, kemudian sampai ke DPR. Kira-kira dengan Pak Menteri juga. Nah, kira-kira Pak, apa respon mereka nih terhadap pengaduan Bapak terkait dengan nasib warga Jati Gede ini, Pak? Pengaduan mah direspon oleh para DPR ya. Betul. Terutama dari PDIP itu ya. Pada waktu itu alhamdulillah dari Marwara Sirait dan Bapak TB Hasanuddin. Betul. Jadi bahan-bahan tersebut akan digodok di Menteri Equin. Ya. Alhamdulillah pada 4 hari setelah saya bertemu dengan Marwara Sirait dan Bapak TB Hasanuddin, karena semua instansi terkait Jati Gede, waktu saya dilihat di Menteri Equin jam 11, di situ ada Pak Gubernur, ada Bapak Bupati, ada Pak Sekda, bahkan ada kabar bocoran
bahwa ajuan saya pada waktu itu alhamdulillah diakomodir terkait hak relokasi yang akan masyarakat akan diberikan rumah direlokasikan ke daerah Sangkurjaya. 1 triliun itu kabarnya Pak anggarannya, tapi komplain Pak di daerah. Karena apa? Janji pemerintah tanahnya 28 bata, ternyata yang dibangun hanya tanahnya 7 bata. Kan di kampung Pak suka miara sapi, domba dan ayam Pak. Perkebunan gitu. Maka komplain masyarakat pinginnya uang aja katanya. Sekarang gimana? Tapi sampai sekarang gimana? Apakah sudah, ya katakan tadi kan masyarakat komplain ya, tapi tetap masyarakat juga kan harus sejahtera. Nah gimana solusinya? Apakah sudah terrealisasi? Oh belum Pak, permasalahan tersebut belum selesai, bahkan keluarlah legal opinion dari Mahkamah Agung. Jadi semua permasalahan itu digiring ke pengadilan. Ya hak relokasi, yang sekarang nih hak relokasi Pak, masyarakat menuntut di pengadilan, tapi belum selesai juga. Bahkan tanah juga digiring ke pengadilan, harus sidang. Tapi kan masyarakat nggak punya uang. Mau bagaimana? Namanya gugatan di pengadilan ya harus pakai uang. Jangankan misalnya bayar istilahnya uang sidang, makan pun juga susah. Kemudian begini, Bapak kan artinya apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah atau mungkin legislatif dari anggota DPR dan kemudian juga para menteri yang memang memberikan janji kepada warga Jatigede untuk merealisasikan. Akan tapi hingga saat ini kan Bapak masih muncul permasalahan-permasalahan ketika muncul legal opinion dari Mahkamah Agung, kemudian harus digiring kepada pengadilan. Dan sekarang ini kan nampaknya Bapak masih juga belum mendapat realisasi ini. Kira-kira sampai hari ini ada advokasi nggak untuk membela hak-hak warga Jatigede ini? Belum ada Pak pembelaan. Pokoknya lah intinya masyarakat mah Pak, berdasarkan janji pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakatnya, bahkan hak masyarakat jangan ada yang tertinggal satu jengkal pun juga. Tapi bohong lah menurut saya Pak. Jadi di pengadilan pokoknya apa ya keinginan masyarakat, pokoknya harus kekayaannya harus benar-benar dibayar tuntas, masyarakat harus sejahtera. Itu kan Pak tanggung jawab pemerintah. Jadi problemnya ketika digiring ke pengadilan mungkin problem biaya Pak ya? Ya iya Pak lah. Problem biaya, di mana masyarakat nggak punya uang. Biaya untuk pendaftaran atau apa Pak? Ya pendaftaran. Masa istilahnya beli komplain, aneh lah saya mah Pak. Intinya pemerintah harus tanggung jawab keinginan saya. Karena lokasi proyek Jatigede sudah digenang, udah Pak cukup validasi data di atas meja. Semua pejabat terkait Jatigede duduk bersama. Di situ kan ada terkait tanah BPN, ya BPKP, ya Satker Jatigede. Ya duduk bersama. Nggak ada pabrik hese Pak di dunia ini. Bisa istilahnya selesai. Walaupun secara fisik memang sudah tergenang, tapi dokumentasinya masih bisa dibuka. Bisa, data-data ada. Masyarakat punya ya di Satker Jatigede juga ada. Yang menjadi kendala sampai sekarang belum ada titik temu apa? Ya titik temunya kan hak masyarakat kata saya juga belum dibayar. Tuntaskanlah semua permasalahan. Intinya begitu aja Pak. Oke. Dari saya. Tuntaskan hak masyarakat. Oke. Kasihan Pak. Siap. Oke. Kami pemerintah sekarang juga sadar bahwa ini belum selesai 100%. Namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua masalah yang nanti masih ada tersisa untuk kita selesaikan.